Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara telah memicu gelombang protes luas dari masyarakat, akademisi, hingga para pendidik sendiri. Potongan video dari acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri ITB pada 7 Agustus 2025 menampilkan pernyataan yang dianggap enteng dan bernuansa guyon mengenai gaji guru, tunjangan kinerja, serta kondisi keuangan negara. Cara penyampaian tersebut justru melukai hati para pendidik yang selama ini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Akademisi menilai ucapan itu tidak manusiawi dan jauh dari empati. Terlebih di tengah kenyataan banyak guru swasta yang masih hidup dalam keterbatasan, bahkan rela mengajar tanpa gaji berbulan-bulan atau mencari penghasilan tambahan demi bertahan hidup. Alih-alih mendapat perhatian, mereka justru merasa dikerdilkan oleh ucapan seorang pejabat tinggi negara. Kekecewaan semakin dalam ketika publik membandingkan kebijakan anggaran pemerintah. Defisit APBN yang mencapai 204 triliun rupiah dijadikan alasan. Namun pada saat bersamaan anggaran untuk fasilitas pejabat, mobil dinas, hingga kenaikan gaji DPR tetap digulirkan. Sementara itu, kesejahteraan guru dan dosen justru dipandang sebagai beban. Padahal guru sejatinya adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia bangsa. Jika kesejahteraan mereka terus diabaikan, maka pendidikan akan terancam dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Masyarakat menegaskan guru seharusnya dipandang sebagai aset peradaban, bukan pengeluaran negara. Kontroversi ucapan Sri Mulyani ini menjadi peringatan bahwa seorang pejabat publik harus berhati-hati dalam berucap, serta lebih mengedepankan empati terhadap realitas hidup rakyat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi guru di negeri ini tuh miris. Udah gaji rendah, hidup nggak terjamin, murid-muridnya pada kurang ajar, orang tua murid juga banyak banget yang nggak waras. Sekarang malah seakan-akan dianggap beban negara sama menterinya sendiri. Kan miris. Padahal harusnya menteri-menteri itu ngaca. Yang beban negara itu siapa? Guru atau kalian? Yang lebih banyak ngabisin anggaran negara dibanding bikin prestasi buat negara. Hei Sri Mulyani, yang beban negara itu elu sama antek-antek lu, bukan para guru. Para guru gajinya berapa sih? Banyak juga yang honorer. Kenapa lu bilang para guru itu beban negara? Lu yang beban negara sama antek-antek lu. Kepemerintahan lu pada nggak jelas, semua serba dinaikin, masyarakat nggak pernah dilihat. Lu maunya apa? Lu yang beban negara, lu ngabisin uang negara, makanya negara kita miskin semiskin-miskinnya. Orang lagi susah-susahnya, lu malah banyak omong, nggak jelas banget jadi pemerintah. Guru itu hanya menjadi beban negara. Tapi kalau dipikir-pikir ya juga sih ya, kerjanya cuma 3 jam ya kan. Kalau enggak ya cuma setengah hari doang, masa mau gaji full. Tapi ini pikiran orang gimana sih ya? Tanpa guru kalian apa ya bisa jadi menteri? Aduh, Indonesia ini makin ruwet guys. Ini pendapat kalian gimana nih tentang Indonesia saat ini? Aku makin pusing ya. Gak suka aku kalau kayak gini guys. Jadi katanya apakah semuanya harus ditanggung negara? Wah, baru tahu ternyata gaji guru dan dosen itu beban negara. Maaf ya, kami merepotkan. Padahal banyak loh guru yang rela mengeluarkan uang pribadinya buat ngajar, beli spidol, kertas, bahkan kuota internet. Tapi wajar sih, soalnya guru nggak butuh tunjangan dinas, mobil mewah, fasilitas elit. Itu kan buat yang kerjanya berat, kayak rapat-rapat di hotel bintang 5. Dan lucunya uang negara itu dari siapa ya? Dari masyarakat juga kan? Semuanya dipajakin. Tapi masalah pendidikan malah disuruh gotong royong lagi. Ya udahlah, pendidikan kan gak penting-penting amat. Cuman fondasi bangsa doang, gitu aja kok repot. Benar, guru beban negara. Makanya tuh para guru dulu kita bela-belain, iya nurut pemerintah begini, nurut aja. Lu udah nurut, udah berjasa, bikin anak pinter, udah luar biasa, dibilang beban negara. Nah, makanya buat para guru, bela rakyat. Akhirnya kan kalau udah begini, rakyat yang bela kalian kan? Nah, dulu,
Asal dapat insentif aja, dapat ini, dapat proyek micin anak-anak tuh. Itu apa? Dibela-bela negara. Buat apa kita protes sama negara? Buat apa demo-demo? Sekarang kalian dibilang beban negara. Selamat menikmati. Kalau duit pajak bisa milih untuk lari kemana, gua bakal pilih buat guru. Bisa-bisanya guru dibilang beban negara. Coba dong, suara rakyat tuh jangan dipakai pas pemilu doang. Pakai juga nih buat milih pajak. Jadi nanti temanya demokrasi ultimate, saluran pajak, anjay. Kalau gue memilih untuk pendidikan demi terwujudnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu dia. Jangan sampai ada lagi frasa-frasa yang aneh. Contohnya TNI Amerika, judul offline, me time with Ayang. Itu apaan sih anjir? Tapi ya pasti beda-beda kan. Ada juga mungkin yang memilih untuk infrastruktur supaya jalan raya di dekat rumahnya nggak cosplay jadi kayak danau pas lagi hujan. Satu yang pasti, gaji dan fasilitas pejabat udah terlalu gede. Oh iya, ada satu lagi. Gue pengen beli alat setrum otomatis. Jadi ketika ada anggota dewan lagi ketiduran di rapat, langsung nyetrum tuh. Brrrr. Mohon maaf ya, ini pikiran liar gue doang. Tapi boleh dong berpendapat. Nah, menurut lu gimana? Baiknya pajak ini larinya kemana? Coba tulis di kolom komen. Coba para netizen, saya mau bertanya nih. Yang menjadi beban negara itu anggota DPR apa guru? Kalau guru kan tersendiri gajinya berapa? Mungkin bisa dihitung 20.000 lah sehari. Coba anggota DPR. Kalau beritanya sih bisa sampai 3 juta itu per hari. Kerjanya seperti apa? Ya tahu sendiri. Dan gini ya Bu ya, guru itu seorang pahlawan Bu, bukan beban. Seorang pahlawan yang harus dijaga, dilindungi itu loh Bu. Bukan malah dijadikan beban, waduh. Ibu bisa berdiri di situ, tidak lepas dari jasa guru juga kan. Guru yang mencetak seorang pemimpin itu guru loh. Yang mendidik itu siapa ya guru. Yang memberikan ilmu pengetahuan siapa ya guru lah. Walaupun guru ini ya universal. Mungkin guru yang disebut itu adalah guru sekolah. Ya tetap saja guru-guru juga kan. Yang melatih kedisiplinan, memberikan ilmu pengetahuan, siapa lagi guru itu kan. Guru adalah beban negara. Lu yang beban, yang ngomong ini yang beban. Masa gaji guru pemerintah sih yang repot? Aku bela guru. Guru mendidikku dari kecil sampai aku sekarang pinter. Dari kecil aku yang nggak tahu apa-apa. Guru mengajariku tentang pelajaran meskipun sejarah diobrak-abrik, tapi guru tetap ikutin SOP dari negara. Jam kerja guru tetap ngikutin SOP dari negara. Guru menghabiskan waktu untuk mengajar murid-murid. Ada murid yang kurang pintar, dia buka les-lesan. Meskipun aku dulu dihajar, dulu aku dicukur lah rambutnya, aku terlambat disuruh baris di lapangan. Itu yang membuat mentalku jadi kuat. Pahlawan tanpa tanda jasa itu bener. Tapi kalau misalkan pemerintah kurang ajar, slogannya pahlawan tanpa tanda jasa bener-bener gak digaji, siapa lagi yang mau jadi guru? Siapa yang mau didik ini anak-anak bangsa? Tolong dong ibu. Ibu yang cantik, baik hati. Ibu itu menteri, tolong dong. Masa ibu kecil gak belajar sama guru? Berani-beraninya ngomong guru adalah beban negara. Aduh, statement kocak. Guru adalah beban negara. Guru adalah beban negara. Ingat. Ya gue setuju sih dengan ucapan itu gitu. Dan apalagi gue tuh setuju banget tuh lengser dari jabatan lu tuh. Kalau ngomong kagak ada otak ya. Kata gue, istighfar. Yang jadi beban negara itu Anda tuh. Ngapain jadi guru dibawa-bawa lo? Kalau misalnya kagak mau naikin gaji guru ya udah. Kenapa harus ngomong guru adalah beban negara? Lu yang beban negara tuh. Pada gila ya kalau misalnya udah punya bangku jabatan tuh pada stres otaknya kata gua. Kagak mikir kalau misalnya ngomong tuh kagak mikir gitu. Kagak ada disaring-saringan tuh kalau misalnya ngomong gitu. Asal ngejeblak aja kata gua. Kalau masih digaji sama rakyat tuh jangan pada sombong, coba. Jangan pada sombong hidupnya. Segala macam dipajakin ini, segala macam dipajakin, apa segala macam. Lah guru ngapain? Ngajarin anak-anak murid ya. Ngajarin anak-anak yang ada di Indonesia ini nih ya kan. Lu ngapain? Majak-majakin. Nah lu yang jadi beban negara tuh lu. Pengen gue sebut namanya, gue gedek banget sama orang tuh. Dan Anda adalah beban para guru.
yang harus dididik lagi agar tahu berkata yang benar. Kecewanya seorang guru ketika dia sudah mengajar, membimbing, bahkan salah sedikit bisa dimarahin orang tua. Salah sedikit kena pasal undang-undang. Toh akhirnya mendapat label sebagai beban negara dari anak-anak yang pernah dididik. Sungguh tak tahu malu. Di sini bukan negara yang merasa punya beban, tapi guru akhirnya yang harus memikul beban banyak. Sudah capek-capek dengan uang yang tidak seberapa diberikan kepada mereka, akhirnya mereka harus menanggung malu akibat perbuatan orang-orang yang terlihat pintar ternyata korup. Orang-orang yang terlihat pintar ternyata semena-mena menggunakan uang rakyat. Padahal pada zaman penjajahan semua diharap bersekolah agar terciptanya masyarakat yang cerdas. Nyatanya mereka salah menggunakan kecerdasannya, seperti yang Anda katakan ini.